Mengapa kamu begitu menjaga pikiran negatif seolah itu adalah harta? Padahal dia perlahan melenyapkanmu dan membinasakan kesuksesanmu. Hai teman baca, jumpa kembali dengan saya Lingga di channel Ruang Baca. Channel yang membahas buku, review buku, baca resensi, dan berbagi pengalaman self-improvement. Di video kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Seni Berpikir Positif, karya Bryan Adam, seorang penulis, konsultan, dan motivator yang berasal dari Jawa Timur. Sepertinya cukup banyak yang begitu mencintai dan memeluk pikiran negatifnya. Padahal ia menghambat, ia menghancurkan, dan ia membinasakan kesuksesan. Apa ya? Seperti apa pikiran negatif itu? Simak video ini sampai selesai. Kita akan bahas hal positif apa yang kita dapatkan dari buku Seni Berpikir Positif karya Bryan Adam ini. Di dalam bukunya Seni Berpikir Positif, penulis memaparkan bahwa hidup kita tergantung dengan bagaimana pola pikir yang kita miliki. Ketika pikiran negatif, maka hidup kita pun akan menghasilkan output yang negatif. Dan sebaliknya, ketika kita memiliki pikiran positif, maka output kehidupan kita pun juga positif. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis ingin mengajak kita untuk menambah wawasan dan literasi tentang bagaimana cara berpikir positif, bagaimana caranya membentuk dan membangun pola pikir positif, sehingga menghasilkan tindakan yang positif dan kita pun menjadi manusia yang positif baik bagi diri sendiri maupun bermanfaat terhadap lingkungan dan bisnis. Buku ini terdiri dari 19 bab atau bagian yang di dalamnya terdapat ulasan bagaimana cara kita mengenali diri sendiri, mengetahui manfaat berpikir positif, bertindak positif, hingga bagaimana teknik persuasi itu digunakan. Setelah saya membaca buku ini dengan teknik CBS atau catatan baca strategis, saya menemukan beberapa insight yang sangat menarik menurut saya. Dan tentunya dengan berpikir positif, insight ini pasti langsung bisa kita praktekkan. Berikut poin penting yang saya dapatkan. Poin yang pertama, hakikat berpikir positif adalah yang datang dari Tuhan selalu baik. Berpikir positif sangat mudah. Awali saja dengan menuliskan dan mengoleksi syukurmu kepada Tuhan atas hal baik apapun yang berhasil kamu kerjakan atau kamu dapati. Seiring berjalannya waktu nanti, kamu akan terbangun keyakinan positif itu dari catatan syukur yang kamu tulis, dan ini sangat berdampak pada kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, poin kedua. Apapun yang pikiran harapkan, pikiran positif akan mewujudkannya. Dari pikiran positif menghadirkan sudut pandang yang sehat terhadap kehidupan, kemudian mendorong tindakan yang positif, hingga membentuk karakter yang sehat dan akhirnya memampukan kita untuk melihat peluang positif lainnya dalam segala situasi. Poin yang ketiga, gagasan sederhana yang dikerjakan dan dikembangkan itu jauh lebih baik daripada gagasan yang luar biasa tingginya tapi mati karena tidak ada tindak lanjut. Contohnya begini, ketika kita memiliki keinginan untuk bisa berbahasa internasional, maka menerjemahkan satu lembar artikel setiap hari sebelum tidur itu lebih baik daripada menyusun rencana kursus ke LPK ternama dengan biaya yang mahal. Akan tetapi di sana tidak ada keseriusan sama sekali dalam proses pembelajaran. Atau mudahnya ya hanya ikut-ikutan saja. Kamu gak akan dapat apa-apa kalau kayak gitu. Contoh yang kedua, kita memiliki gagasan tentang lingkungan yang bersih dan rapi.
dengan cara tertib membuang sampah tempatnya, menyapu kotoran di lantai, dan mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan, itu jauh lebih baik ketimbang kita mencari ART, namun kita tidak memiliki kebiasaan ikut menjaga kebersihan dan kerapian. Sehingga ART-nya pun ngeluh, sudah tak bersihin kok masih saja berantakan. Poin yang keempat, orang-orang gagal adalah orang yang berhenti mencoba dan tak mau bertindak kembali, alias putus asa. Ya, kegagalan memang bukan akhir, tapi merupakan proses pembelajaran kita. Mengapa kita gagal? Ya karena ada yang tidak kita ketahui, maka cari tahu. Mengapa kita gagal? Ya karena ada yang tidak kita bisa, maka belajarlah bagaimana caranya supaya bisa. Dan ini termasuk mengapa kita gagal jadi pegawai. Ya karena kita nggak dapat orang dalam, nggak punya kenalan orang dalam, maka cari orang dalam dan sogok dia. Loh, mau boleh. Selalu berpikir positif, maka kalian akan merasakan kegagalan adalah bagian dari bertambahnya pengetahuan sebelum tiba keberhasilan. Poin yang kelima, kamu cenderung akan menjadi seperti orang yang sering kamu ajak berkumpul. Seperti pepatah yang sudah melegenda, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Maka kamu berpeluang besar juga menjadi orang soleh dan sukses. Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya sebuah pattern atau role model dalam kehidupan. Jadi kecenderungan orang akan menjadi seperti pattern yang ia yakini. Terakhir, kesimpulan dari buku Seni Berpikir Positif ini. Buku Seni Berpikir Positif karya Bryan Adam ini menyampaikan betapa pentingnya memiliki pola pikir positif. Pola pikir yang memberikan dampak positif yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Penulis juga mengambil beberapa literasi seperti penelitian-penelitian tentang pola pikir positif. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Lyubomirsky, di mana penelitian tersebut menyatakan bahwa proses berpikir positif sangat penting karena berpengaruh pada perilaku atau tindakan dan keberhasilan dalam kehidupan manusia. Sekarang coba kalian lihat dan telaah bagaimana perilaku dan tindakan dari orang-orang sukses di sekitarmu. Pasti akan relevan dengan apa yang disampaikan di dalam buku ini, yaitu orang sukses dapat dipastikan pikirannya positif, sehingga perilakunya pun sangat positif, bahkan menenangkan bagi lingkungannya. Dan saya sangat menyadari hal ini. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam buku ini tidak ada atau tidak disampaikan tips-tips praktis mengenai bagaimana cara membentuk dan bertindak positif, melainkan kalian langsung diajak mencoba mempraktekkannya melalui narasi-narasi yang ringan serta berasal dari sumber-sumber yang nyata. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang sedang mencari literatur untuk menambah wawasan dan juga literasi, di mana mungkin kalian saat ini menyadari bahwa kalian memiliki kekurangan, sehingga harus segera mengambil langkah perubahan untuk hidup Anda. Selain itu, buku ini juga sangat membantu membentuk pola pikir bagi para penderita anxiety disorder yang ringan tentunya, dan sudah menyadarinya karena di dalam buku ini disajikan juga narasi-narasi berdasarkan dari berbagai sumber penelitian di dunia tentang pikiran dan psikologi. Sehingga penderita anxiety disorder bisa mendapatkan wawasan tambahan dalam berlatih membentuk pola pikir positif sehingga mampu mengurangi kecemasan-kecemasan yang tak bersumber dan tak berujung. Nah, tunggu apa lagi? Setelah mengetahui sedikit ringkasan ini, langsung saja baca dan pelajari dengan menyeluruh dan mendalam sehingga segera mendapatkan manfaat lebih banyak dengan langsung membacanya sendiri. Langsung saja klik link yang ada di bawah atau kalian dapatkan di toko buku terdekat.
Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan insight-insight menarik dari buku lainnya. Di ruang baca, kita nggak hanya bahas isi bukunya saja, tapi kita juga akan belajar bersama bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang bermakna. Satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan semoga harimu selalu gairah. Assalamualaikum.